Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dia Kesuma di podcast Umsida Menyapa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, suaranya enak gitu ya, yang biasa nyanyi-nyanyi dan juga dirijen. Apalagi kalau bukan PSM Suryanada. Selamat datang Kak. Ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan ke teman-teman nih, namanya siapa, dari prodi apa, dan menjadi apa di PSM gitu. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maurana Suama Dewi. Saya dari prodi psikologi. Di PSM sendiri itu saya sebagai wakil ketua umum untuk saat ini. Oke, wakil ketua umum ya berarti. Ya. Aku manggilnya Kak Maura ya berarti. Ya. Oke, Kak Maura, boleh nih ceritakan ke teman-teman Umsida, PSM Suryanada itu apa sih gitu. PSM Suryanada sendiri itu di kepanjangannya kan Paduan Suara Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kita ini bergerak di bidang suara, terutama di vokal. Beda sama yang lain, kita genrenya itu lebih ke kayak macam-macam, kayak folklore, terus pop. Dan kita karena paduan suara ya itu kita nyanyinya bareng-bareng. Dan tim berarti ya Kak? Ya. Nah, terus kalau boleh tahu di PSM sendiri nih ada divisinya nggak sih Kak? Ada, untuk divisi ada. Oke, boleh disebutkan apa aja? Untuk yang pertama itu divisi mutu organisasi. Itu dia ini lebih ke fokus ke internal tim gitu ya? Iya, tim internal sama eksternal. Dan mereka ini bisa di kasarannya sih itu kayak pelatihnya anak-anak. Oh, pelatihnya anak-anak. Oke. Ya, kalau latihan, bikin jadwal latihan itu mereka. Terus ada PSDM yang dulunya itu namanya prestasi. Jadi dia kalau dulu itu mereka ini tugasnya itu kayak cari lomba, info lomba, terus bikin konten-konten di media sosialnya PSM sendiri, sama cari anggota baru. Oke. Berarti tadi sama satu lagi, ini LDK apa tuh Kak? Logistik dan Kewirausahaan. Jadi dia ini bagian ya logistik, ngurusin kostumnya PSM, aksesoris. Terus kalau tiap wisuda itu kita biasanya buka ini, bikin buket. Oh, bikin buket. Ya. Dan itu by request. Biasanya isi ya buket snack. Terus pernah itu ada sembako, ada bunga. Itu pada saat wisuda? Ya. Oke. Tapi juga menerima pas nggak ada wisuda juga sih. Masih buka gitu ya. Oke. Nah, menarik ini sebenarnya, kan ini bergerak di bidang vokal gitu ya. Tapi fun fact ternyata juga punya divisi kewirausahaan. Gitu. Nah, awalnya apa nih yang memprakarsai akhirnya kita bikin divisi kewirausahaan gitu. Untuk awalnya sih yang aku tahu, itu untuk tambahan sih. Oh, tambahan kas gitu ya. Tambahan kas. Oke. Nah, terus di PSM ini kegiatan harian atau mingguan atau bulanannya yang diikutin itu ada kegiatan apa aja sih Kak di PSM? Kalau harian bulanan itu mungkin ya cuman latihan rutin, kayak sekarang ini lagi training anak-anak baru. Oh, anggota baru. Ya, anggota baru. Kalau bulanan itu kalau semisal ada event, kita diminta untuk event. Untuk yang tahun lalu itu di bulan-bulan ini tuh ada ikut HUT Jatim yang di Gerahadi itu kita sambil latihan buat HUT itu juga gitu. Oh, itu yang tampil ya itu berarti ya. Oh, berarti udah sampai keluar juga ya di PSM ini, nggak hanya di Umsida aja ketika ada acara pertama, acara univ lainnya gitu ya. Tapi udah bahkan tampil juga di luar dan setingkat Jatim gitu ya. Oke.
Keren banget. Terus kalau misalkan lomba-lomba tadi kan disebutkan event gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih event apa aja yang pernah diikuti sama teman-teman PSM? PSM ini Yang yang dari awal ya. Iya, boleh. Itu pernah ikut di Bandung Choral Festival. Ya. Terus ada BCF di Brawijaya. Brawijaya. Terus Vespa di Ubaya. Sama yang terakhir itu yang Februari lalu itu Petra. Ya. Kalau boleh tahu itu juara berapa, Kak? Kalau yang di mana ini? Yang di Petra. Yang di Petra ini alhamdulillah kemarin juara 2. Juara 2. Itu tingkat apa? Nasional atau regional atau apa? Internasional. Tingkat internasional. Iya. Juara 2. Iya. Masya Allah, keren banget ya teman-teman. PSM udah memiliki prestasi di internasional bahkan ya. Berarti banyak juga ya peserta dari universitas lain yang ikut juga. Banyak. Kemarin itu sempat ketemu ini dari Filipina. Oh, Filipina. Iya. Wow, dan juara 2 ya teman-teman. PSM keren banget. Nah, terus mungkin boleh diceritakan lebih lanjut mulai dari pendaftaran awalnya, tahu tuh infonya dari mana, setelah itu persiapan sehingga sebelum lomba itu teman-teman udah siap, dan ketika hari H lomba mungkin bisa diceritakan. Untuk infonya itu sendiri tuh aku lupa ingat, itu pokoknya mau akhir-akhir tahun 2024. Oke, akhir tahun lalu ya berarti ya. Novemberan itu kita didapat DM dari pihak Petranya untuk kayak ngasih info lomba gitulah. Terus ada dari temanku yang dari divisi prestasi ini ngasih tahu ini ada lomba ini internasional, mau coba apa enggak? Karena kan baru pertama kali kan ikut event internasional. Iya, soalnya selama ini cuma nasional aja. Oke, keren banget teman-teman. Aku sampai speechless ini ya. Udah event pertama yang internasional diikutin dan langsung dapet juara 2. Dan event internasional diikuti oleh negara-negara lain juga. Keren banget teman-teman PSM ini. Oke, boleh lanjut Kak setelah itu? Nah, kita itu sempat yakin gak yakin gitu, maju mundur. Akhirnya konsultasi sama Bu Evi. Bu Evi ini pembina ya berarti? Iya, pembina kita. Ibu ini ya apa, kita ikut apa tidak? Katanya ya ikut aja kalau kalian yakin. Terus kita rundingan juga sama teman-teman, ya apa mau kita gas aja atau kita nunggu selanjutnya yang lain lagi. Akhirnya banyak ya udah ambil aja, hitung-hitung menang nggak menang buat pengalaman. Oke, akhirnya kita pendaftaran itu Hamin berapa ya mau ditutup itu? Hamin 2 kalau nggak salah. Hamin 2 penutupan pendaftaran. Iya. Hamin 2, Hamin 1 itu. Hamin 1 banget. Oke, terus gimana Mbak? Sport jantung gitu? Iya, kita dan di satu sisi November itu kita juga ini nyiapin buat diklat juga, jadi kepecah gitu. Tapi alhamdulillahnya ya lancar sih selama administrasi dan lain sebagainya itu clear dalam 1 hari itu ya. Hamin 1 itu. Iya, sampai kita pernah minta tambahan perpanjangan waktu. Oh, dari panitia ya. Okay. Ya. Terus akhirnya setelah daftar, persiapan kan ada diklat juga tuh katanya. Terus tuh untuk persiapan lomba ini itu gimana Kak? Persiapan lomba ini setelah diklat itu kita tantangannya sih banyak sih, karena ini kekurangan anggota. Kekurangan anggota, soalnya kan ada yang KKN juga. Oh iya. Habis UAS itu kan. Iya betul. Ya itu di bulan Februari itu ya. Jadi kita ngeras Januari, sisa sebulan kan Februari. Untungnya Februarinya tuh Februari akhir mau seminggu mau puasa. Itu kita ngeras buat latihan, kadang itu seminggu itu bisa 4 kali, dan hamin 3 minggu 2 minggu itu kita tiap hari nggak ada libur. Full 1 minggu 7 hari semuanya latihan setiap hari. Iya.
Keren banget. Oke, itu berarti persiapan mulai dari bulan November ya atau Desember hitungannya? Dari November. Dari November, Desember, Januari, Februari. Ya. Sekitar 4 bulan kurang lebih ya. Ya. Oke. Terus habis itu gimana selama latihan teman-teman menyiapkan itu, apakah ada kendala-kendala lain juga di tengah itu? Kendala sih alhamdulillah, cuman ya ada, kendala pasti ada, cuman ya bisa kita atasi lah. Terus berarti latihan kalau misalkan ada event ataupun nggak ada event itu berapa kali Kak kalau di PSM? Kalau latihan biasa nih nggak ada event itu kita seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Ya. Terus kalau ada event? Kalau ada event untuk jauh-jauh hari sebelum Hamin sebulan itu sama 3 hari sampai 4 hari. Terus Hamin sebulan itu kita full, dan itu waktunya itu kadang-kadang dari kita biasanya mulai jam 2, jam 3 lah baru pemanasan sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Keren. Dan itu teman-teman masih ada power ya untuk bernyanyi bersama iya, gitu. Masih. Keren banget ya. Terus habis itu nih kalau misalkan ada lomba-lomba kan persiapan harus ekstra ya gitu ya. Nah, dari teman-teman PSM itu apakah ada makanan atau minuman atau aktivitas yang nggak boleh dilakukan buat sama teman-teman PSM nih gitu? Untuk pantangan, Ya, mungkin sebutannya pantangan. Pantangan nomor 1 itu pasti nggak boleh minum es, nggak boleh seblak dulu, pedes-pedes itu. Terus udah sih, untuk yang nggak boleh, pokoknya nggak boleh pedes-pedes, nggak boleh yang bikin serik. Kalau gorengan berarti masih boleh? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak. Pasti 3 ya, nggak boleh. Nggak boleh pedes-pedes, nggak boleh dingin-dingin, nggak boleh goreng-goreng. Ya. Gitu. Oke. Yang cewek-cewek itu bisa berarti nggak makan seblak selama 1 bulan penuh lebih? Kadang-kadang sih ya ada yang cheating ya. Walau yang kadang-kadang kalau kadung seneng gitu, ya ayo pergi nyeblak gitu. Ya wis, kita nggak bisa mau marah ya apa. Ibaratnya kayak puasa selama 1 bulan gitu kan ya kita. Keren banget teman-teman. Nah, terus mungkin persiapan secara fisik gitu, mungkin apakah ada olahraga bersama atau minum-minum vitamin atau apa gitu? Untuk fisik itu mungkin sekedar ini sih, sudah peregangan ya, olahraga pemanasan biasa. Kadang-kadang itu kita ini lari ya, lari buat ini teman-teman yang ya bareng-bareng juga sih lari. Terus Hamin 2 minggu, 3 minggu pokoknya kelihatan teman-teman udah mulai gak fit nih. Ini kita kasih kayak vitamin gitu, kita belikan vitamin untuk seluruh anggotanya ya. Nah, terus kalau misalkan ini nih, misalnya ini udah mau tampil nih, udah mau show gitu. Nah, itu untuk persiapan atau pemanasan yang dilakuin sama teman-teman PSM itu apa? Pemanasan, pemanasan ini sih, vokal suara sih, ya, vokal. Ya, kayak pernafasan. Pertama itu pernafasan, terus ambil nada. Boleh nggak sih Kak dicontohin gitu dikit-dikit aja? Kalau mau ya pemanasan itu tadi kayak gimana kalau di PSM? Kalau ini pernafasan aja ya. Pernafasannya. Kalau pernafasan itu kita ini ada 3 tahap. Oke, ada apa aja? Pertama itu pernafasan biasa, terus dengan desis, sama staccato. Nah, boleh dicontohin tuh yang 3 ini. Yang pertama itu untuk yang biasa, itu rulesnya 4 buang, terus 4 tarik, tahan 2, buang 10. Ya. Oke, gimana itu? Mau coba? Boleh. Oke. Coba gimana? Buang nafas. Tarik. Tahan. Buang. Nah, itu pakai hidung apa mulut biasanya untuk tarik dan keluarnya?
Untuk tarik pakai hidung, Pakai hidung, keluarin pakai pakai mulut. mulut. Oke. Oke, terus kalau lanjut yang kedua. Yang kedua dengan desis itu sama kayak tadi, cuman kita keluarin suara desis. Ngeluarinnya pas keluarin nafasnya yang di terakhir itu kita pakai desis. Nah, coba kakaknya dulu, nanti aku ikutin. Oke. Tarik dulu 4. Gak usah tepuk ya. Iya, nggak usah. Tarik 4. Buang. Yo. Buang dulu. Bentar. Ulang aja Kak. Jadi gimana kan tadi? Buang Kalau dulu. mau yang kedua berarti tadi yang sama mendesis. Oke. Buang dulu, terus tarik, ditahan, terus didesis. Sampai 10. Dan 10 itu tiap 10 itu habis, kita naik 5. Naik 5 tuh ditambah 5 kali, 5 detik. Gitu Iya. Jadi 10, 15 sama 20. Oh, bertahap gitu ya Kak berarti. Kalau masih kuat, anak-anak kayak kelihatan masih kuat, kita tambahin 5 sampai maksimal berapa tuh kalau pernah dicoba? untuk kemarin sih ini 30. 30. Oh. Ya. Itu. Enggak Terus sebenarnya tadi sih. itu kan yang kedua ya? Yang mendesis. Nah, terus yang terakhir? Terakhir itu staccato. Ya, kalau staccato tuh gimana? Staccato tuh kayak dihintain. Oke. Gitu. Oh. Tapi pakai ini, yang diafragma ini. Diafragma. tengah-tengah. Itu. Oke. Berarti 3 itu ya pemanasannya. Kalau misalkan untuk vokalnya dan pernafasan gitu ya. Iya. Oh, itu pernafasan. Pernafasan. Kalau belum vokal. Kalau vokal Kalau itu ini lebih pakai ke piano sih. Oh, sama piano gitu. Iya, kita Terus sama kayak nyamain. do re mi fa so enggak? Iya, Ya, pakai pakai itu. gitu. Kita nyamain. Jadi itu gunanya buat nanti pas di panggung. Sebelum naik itu kita ambilin nada dulu sesuai nada mulainya lagu itu tadi. Itu kita inget-inget. Pas biar nanti pas di panggung kita inget nadanya, oh nadanya segini. Itu. Dan itu setelah diambilin nada itu kita punya peraturan jangan ada yang ngomong. Oke. Supaya nggak ke distract. Iya, masih betul. keinget nadanya itu tadi. Itu. Teman-teman pernah nggak sih kayak mungkin kan karena dekat gitu ya, anggota satu sama lain kan udah dekat gitu, udah bercanda-bercanda dan lain sebagainya. Pernah nggak sih kayak mau mulai nyanyi tapi kayak ketawa gitu, kayak ada tiba-tiba nyeletuk ketawa gitu? Untungnya sih nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Berarti disiplin sekali ya teman-teman. Ya. Oh. Cuman kadang-kadang kalau ada yang sebelumnya habis ngelawak ya ketawa tetap. Oke. Tapi kalau udah mulai mau latihan nih, berarti udah semuanya serius ya, nggak ada gitu. Oke. Nah, terus kan kalau di paduan suara kan ada banyak anaknya nih Kak. Terus habis itu apakah ada dibaginya mungkin bisa diceritakan kayak ada yang bagian suara apa gitu, mungkin bisa Ada. ya gimana? Kita ada bagi 4 suara. Pertama dari perempuan dulu. Sopran itu suara tingginya perempuan. Terus alto itu suara rendahnya perempuan. Tenor itu ya Kak, suara tingginya laki-laki sama bass. Oke, ada 4 itu. Ya. Nah itu kalau dijumlahkan ada berapa gitu? Atau menyesuaikan sama jenis suaranya masing-masing individu juga? Itu ini sih menyesuaikan sesuai komposisinya. Jadi nggak harus berapa nggak harus begitu. Ya karena ada lagu yang mungkin butuh nada tingginya banyak gitu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu lagu-lagu yang dibawakan sama teman-teman PSM itu apa aja? Yang ini untuk apa ini? Untuk lomba aja ya. Untuk lomba. Dan penampilan yang di mana? HUT waktu itu. Nah, itu. Mungkin yang bisa di lagu apa aja yang dipakai sama PSM? Untuk lomba ini mungkin jadi salah satu lagu andalannya PSM sendiri sih untuk beberapa tahun terakhir ini. Itu ada Janger. Itu lagu asal Bali. Terus ada Kembyang Galengan, itu dari Banyuwangi, sama Dubula. Dubula itu dari mana ya? Afrika kalau nggak salah. Oh iya sampai. Oke. Iya. Keren banget. Terus itu berarti yang 3 andalan ya biasanya? Ya ini biasanya yang dibawa ke lomba-lomba. Lomba-lomba terakhir. Yang internasional itu?
Terus kalau lagu-lagu pop gitu pernah juga kan atau belum pernah untuk lagu-lagu pop? Lagu pop ini tuh Untuk penampilan atau pertama atau apa gitu mungkin? Yang kemarin sih ini bukan pop sih, kayak dangdut kayak. Dangdut. Ya. Lagu apa? Itu Rungkat sama Kisinan. Oh, lagu Jawa. Iya, itu kita dapat dari ini HUT kemarin. Nah, terus gimana nih? Kan biasanya kalau lagu-lagu yang tiga yang di andalannya itu kan biasa kan memang dia udah untuk padus gitu ya. Nah, kalau misalnya lagu-lagu pop bahkan dangdut itu tantangannya gimana ketika teman-teman berlatih dan juga apalagi kan bahasa daerah ya. Teman-teman PSM semuanya dari Jawa atau ada juga dari luar Jawa? Ada dari luar Jawa. Untuk tantangan mungkin karena untuk yang dari luar Jawa ya. Yeah. Dari 3 lagu yang kita bawa ini juga ada bahasa Jawanya juga. Jadi dan lagu pop ini untungnya lagu-lagu yang familiar sama teman-teman juga. Dan kendalanya sih yang awalnya kita tahu itu lagu cuman satu suara aja, di partitur dibagi begitu. Itu awal latihan kayak ke-distract, kebawa suara asli, nggak fokus sama suara sendiri, bagiannya sendiri gitu. Terus kan ini berarti ada beberapa suara kan, tadi ada 4 suara itu ya. Nah, kalau di latihannya sendiri itu kayak per suara atau kayak ada latihan yang untuk per suara sendiri gitu, kayak latihan berdua, misal berdua yang alto atau sopran itu tadi, atau kayak langsung semuanya gabung gitu? Untuk latihan awal ini kita latihan per suara dulu. Kita cari tahu dulu per suara itu nadanya seperti apa. Terus nanti kalau sudah semua tahu dari awal sampai akhirnya, itu baru mereka latihan sendiri. Jadi alto ngumpul sama yang alto sendiri, sopran sama sopran sendiri, tenor sendiri sama bass sendiri. Begitu. Kita biasanya kasih waktu 30 menit sih. Itu untuk satu hari itu ini selama 1 hari ya. 30 menit sudah kita alokasikan. 30 menit itu semua anak sudah tahu dari awal sampai akhir, walaupun masih baca partitur atau masih itu, kita tetap itu sudah tahu semua. Dan habis 30 menit kita istirahat bentar, lanjut lagi, itu langsung digabung. Nyoba gabung. Nah, berarti bisa jadi ya, sekarang Kak Maura bagian sopran, terus nextnya nanti ganti gitu, itu bisa ya berarti ya? Menyesuaikan sama lagu yang dibawakan? Enggak. Atau kayak udah paten? Jadi sebelum masuk PSM itu sebelum jadi anggota nih, kita ini tes dulu anak-anaknya masuk suara mana. Jadi kita sudah langsung menempatkan mereka di mana. Ya berarti ya udah fokus di satu suara itu tadi aja ya. Nah, terus nih tips and trick kalau misalkan teman-teman udah kondisi fisiknya drop atau kan tadi selain yang vitamin gitu. Nah, terus kalau misalkan suaranya tiba-tiba hilang nih, kan kadang ada ya, karena setiap hari kan latihan terus nih, mungkin akan ada suara yang serak-serak, terus tuh suara yang bahkan sampai hilang, terus tuh suaranya yang jadi false terus, atau nafasnya nggak kuat. Nah, itu apa yang dilakukan teman-teman untuk tetap bisa perform maksimal ketika event gitu? Jadi kalau misal udah muncul tanda-tanda kayak ya mulai suaranya hilang, mulai bindeng, itu kita besok kita libur dulu. Sehari 2 hari, kadang-kadang kalau masih belum pulih gitu. Iya, belum pulih, kita tanyain dulu. Jadi hari ini libur, terus sore siangnya kita tanyain, besok latihan apa enggak? Besok kalau misalnya banyak yang nggak bisa, kita libur dulu. Baru kita lanjut lagi. Ya. Cuman sih kadang-kadang kejadiannya sih sering pas hari H itu banyak yang hilang. Terus gimana tuh kalau udah hari H? Ini sih kita mau nggak mau kan, kalau sudah tampil kan apapun yang terjadi ya sudahlah, lanjut aja kan.
itu kita ngakalinya ini, kalau misalnya kamu nggak kuat, kamu ini aja pelanin suaramu, biar nanti dipegang sama yang lain. Sama yang lain. Okay, jadi saling percaya. Okay. Berarti bisa ya diatur seperti itu gitu ya. Okay. Berarti tetap bisa maksimal gitu. Bahkan kayak yang kemarin internasional juga apakah ada kejadian seperti itu? Banyak. Iya. Dan tetap juara 2. Iya. Keren banget loh teman-teman PSM ini luar biasa sekali. Wow, dengan segala tantangan yang dihadapi gitu ya, teman-teman bisa tetap memperjuangkan dan juga meraih juara 2 di event internasional. Di mana itu eventnya? Di Petra. Ya. Internasional. Keren banget. Nah, mungkin rencana atau harapan Kak Mahura nih untuk PSM kedepannya seperti apa? Untuk PSM kedepannya mudah-mudahan tetap ini, untuk generasi yang baru-baru nanti mudah-mudahan tetap semangat, jangan, nggak usah malu, nggak usah takut, join aja dulu kita dan nggak usah takut aku nggak bisa nyanyi, aku nggak mau ini, nggak, kita semuanya belajar, kita di PSM suara enak nggak enak itu kasarannya, kita sama-sama belajar di situ, kita bareng-bareng di situ. Oke, berarti misal takut nih, aku pengen banget bisa gitu, tapi aku nggak bisa, suaraku jelek gitu, berarti tetap diterima ya, boleh ya gitu bergabung di PSM. Tetap. Okay. Fun fact-nya dulu ya juga suaraku ya nggak ya pas-pasan. Yeah. Tapi selama dilatih sama kakak-kakak sebelumnya, alumni itu, ya alhamdulillah sampai sekarang aku bisa 2 suara. Oh, ya. Bisa. Keren. Oke. Jadi mungkin bisa sekalian diajak teman-teman yang lainnya untuk bergabung di PSM Suryana. Oh iya, untuk open recruitment-nya 1 tahun sekali atau gimana di PSM? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi kalau misalkan event-event gitu mungkin butuh, itu akan dibuka lagi ya. Buka lagi. Oke. Mungkin bisa diajak teman-teman untuk bergabung. Jangan lupa join PSM. Intinya keluarin aja bakatmu, nggak usah malu, dan karena di PSM kita nggak tahu malu, oke? Nggak tahu malu. Harus percaya diri ya, Kak? Iya, harus percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri itu suaranya nggak keluar. Oke. Itu juga salah satu faktor gitu ya. Iya. Nah, terus sosmednya PSM sendiri ada IG atau? Ada. Oke. Apa, Kak? PSM Suryanada. PSM Suryanada. Iya. Oke. Ya, teman-teman yang lihat bisa di-follow ya. Oke, terima kasih banyak Kak Mahura sudah mau hadir di podcast Umsida Menyapa dan juga menceritakan tentang PSM Suryanada gitu ya, perjuangan teman-teman PSM sehingga juga bisa meraih dan mengharumkan nama Umsida gitu ya di kancah internasional bahkan. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Iya, ditunggu lomba berikutnya ya. Tahun depan, oke? 2026. Oke, semoga PSM selalu bersinar gitu ya. Amin. Selalu mendapatkan juara-juara 1 di nasional maupun internasional gitu ya. Oke. Baik teman-teman, sampai jumpa di podcast Umsida Menyapa berikutnya bersama aku Dia Kesuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.